Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat belajar, berjumpa lagi ya. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Nah sobat belajar, pada video pembelajaran kali ini nanti kita masih melanjutkan pembelajaran pada kelas 4. Nah kita sudah masuk ke tema 7 ya, yaitu indahnya keragaman negeriku. Subtema yang pertama, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama ya. Pembelajaran pertama ini termuat dua muatan pelajaran, yaitu ada bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya tujuan pembelajarannya, sobat belajar nanti bisa menyimak sendiri ya pada layar apa saja tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Nah sobat belajar, Bhinneka Tunggal Ika, pernahkah kamu mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sota Soma karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sota Soma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa sajakah itu? Nah, mari kita membaca suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.330 suku. Selanjutnya berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa, yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa seperti suku Jawa, suku Osing, suku Samin, suku Bawean, suku Naga, dan juga ada suku Tengger. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah sekitar 1 jutaan jiwa atau hanya 0,4% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.600.000-an jiwa atau sekitar 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya sekitar 2.800.000-an jiwa atau 1,2% dari penduduk Indonesia. Nah, seperti gambar berikut ya, sobat belajar. Ada suku Dani dari Papua, ini ada suku Tengger, kemudian ada suku Nias. Ini beberapa contoh kecil gambar dari ribuan suku di Indonesia. Nah, sobat belajar, mari berdiskusi. Adakah kata sulit yang kalian temukan? Kalau ada nanti ditulis dalam kolom berikut ya. Contohnya seperti ini. Tadi ada kata sulit Bhinneka Tunggal Ika, artinya walau berbeda tetap satu jiwa. Kemudian sensus, artinya penghitungan jumlah penduduk ya. Kemudian ada etnis, itu artinya suku bangsa. Kalian nanti bisa mencari lagi ya kata sulit yang lainnya.
Yang selanjutnya ada berapa paragraf pada teks tersebut, tuliskan pokok pikiran di setiap paragraf. Tadi ada 2 paragraf ya sobat belajar. Pokok pikiran paragraf yang pertama, kemudian pokok pikiran paragraf pertama ini ada di kalimat pertama, yaitu sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kemudian pokok pikiran paragraf yang kedua, ditulis semua dulu ya, ini paragrafnya banyak sekali. Kemudian pokok pikirannya ada di kalimat pertama juga. Berdasarkan hasil sensus BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1330 suku. Itu adalah pokok pikiran paragraf kedua. Nah, bagaimana cara menentukan pokok pikiran ya sobat belajar di setiap paragrafnya? Perhatikan berikut ya. Yang pertama, kita harus membaca seluruh kalimat dalam paragraf tersebut. Yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Yang terakhir, menandai pokok pikiran yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Mudah ya sobat belajar. Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup berbeda-beda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan seperti gambar berikut ya sobat belajar. Ada bendi yang ditarik kuda, ada pedati sapi, kemudian ada pedati kerbau. Perhatikan pada gambar bendi apa yang terjadi pada saat kuda menarik bendi. Tentunya bendi akan mengikuti arah kuda ya sobat belajar. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Tentunya juga pedati itu akan mengikuti arah gerak dari kerbau. Ayo mencoba sobat belajar. Yang pertama, lakukan kegiatan berikut ya. Dorong mejamu pelan-pelan sehingga bergeser sedikit, lalu tarik ke posisi semula. Percobaan yang kedua, angkat tas sekolahmu lalu letakkan lagi posisi semula. Percobaan yang ketiga, ambil selembar kertas lalu lipat atau remaslah kertas tersebut. Nah, setelah kalian melakukan percobaan tersebut, kalian bisa mengisi tabel di sini ya. Contohnya, tadi nomor 1 mendorong meja, menarik meja, hasilnya meja bergeser. Kemudian yang kedua tadi mengangkat tas, meletakkan tas, tasnya juga berpindah tempat ya atau bergeser. Yang terakhir kalian tadi melipat atau meremas kertas, hasilnya kertas berubah bentuk. Nah, sobat belajar, yang aktivitas yang kalian lakukan tadi semuanya itu adalah disebut gaya. Menggeser meja, mengangkat tas, meremas kertas itu disebut gaya. Jadi, gaya itu apa ya sobat belajar? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Kamu telah mengetahui pengertian gaya, sekarang perhatikan gambar-gambar berikut lalu jawablah pertanyaan pada setiap gambar. Yang pertama, ada orang mendorong mobil. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Nah, tentunya yang mempengaruhi adalah gaya otot ya sobat belajar, sehingga mobil bisa bergerak. Yang selanjutnya ada gambar lampu menyala. Apa yang menyebabkan lampu itu dapat menyala? Karena dialiri aliran listrik ya sobat belajar. Yang selanjutnya ada paku bisa ditarik magnet. Kira-kira apa yang menyebabkan? Karena jarum berbahan besi dan ada medan magnet menariknya. Yang selanjutnya ada gambar apel jatuh dari pohonnya. Apa yang menyebabkannya ya sobat belajar? Saat buah sudah mengalami kematangan, buah akan jatuh karena adanya gaya tarik gravitasi bumi. Kemudian
Apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Karena adanya roda dan lantai yang disebabkan gaya dorong dan gaya gesek ya, sobat belajar. Nah, percobaan tadi membuktikan adanya beberapa macam gaya, sobat belajar. Ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Kamu telah mengetahui salah satu jenis gaya, yaitu gaya otot. Salah satu contoh penggunaan gaya otot adalah pembuatan gerabah. Tahukah kamu bahwa seni membuat gerabah tersebar di Indonesia? Seni gerabah di Indonesia. Tahukah kamu apa yang disebut gerabah? Berdasarkan KBBI, gerabah yaitu alat-alat dapur untuk masak-memasak dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar, misalnya kendi, belanga, dan lain-lain. Memang awalnya pembuatan itu untuk kebutuhan dapur, namun dalam perkembangannya seni kerajinan gerabah meluas dan menghasilkan beraneka ragam benda lainnya. Nah, di Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat ada sebuah daerah yang terkenal, yaitu Banyumulek, yang terkenal dengan gerabahnya yang disebut dengan kendi maling. Yang selanjutnya, masyarakat Pulau Au di Maluku Tengah membuat gerabah yang disebut dengan sempeh. Seperti pada gambar ya, sobat belajar. Yang terakhir di Papua, saat ini tradisi pembuatan gerabah ditemukan di pesisir utara, tepatnya di Kampung Abar. Kampung Abar ini adalah salah satu kampung di Danau Sentani, Jayapura. Nah, sobat belajar, demikian video pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Demikian sobat belajar, saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.